Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K 2024, yang mana di sini kami akan menyajikan informasi dari Prof Nunuk khusus untuk guru honorer yang tidak mendapatkan formasi P3K 2024 nantinya. Artinya ini diperuntukkan bagi guru honorer nantinya yang kemungkinan tidak mendapatkan formasi P3K 2024 ya, karena kita ketahui bersama Bapak Ibu ya, bahwasanya berdasarkan informasi yang kami dapatkan, karena usulan formasi dari Pemda itu sangat minim, maka Prof Nunuk pernah mengatakan bahwa untuk guru honorer itu sepenuhnya tidak bisa dituntaskan di tahun 2024 ini. Artinya ada sebagian yang tidak bisa diangkat di P3K 2024 ya, dan diupayakan tuntas di tahun 2025 Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami menyajikan informasi dari Prof Nunuk khusus untuk guru honorer yang nantinya tidak mendapatkan formasi P3K 2024. Oke, tapi sebelum itu kami juga mendapatkan sedikit informasi terkait dengan jadwal seleksi CASN tahun 2024 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, untuk seleksi P3K 2024 dan CPNS 2024 itu nantinya bakal terbagi 3 periode. Yang mana untuk periode pertama itu diperuntukkan untuk sekolah kedinasan ya. Itu rencananya dimulai minggu ke-3 April sampai dengan minggu ke-2 Mei ya. Jadi untuk periode pertama, untuk pengumuman pendaftaran seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi sekolah kedinasan periode 1 itu dimulai minggu ke-3 April sampai dengan minggu ke-2 Mei ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk periode kedua Bapak Ibu ya, periode kedua itu diperuntukkan untuk CPNS ya, CPNS dan P3K, pengumuman pendaftaran seleksi administrasi, kemudian pengumuman hasil seleksi CPNS P3K periode 2 minggu ke-2 Mei sampai dengan minggu ke-2 Juni ya. Kemudian untuk periode 2 lagi CPNS dan P3K, pelaksanaan SKD CPNS dan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K periode 2. Jadi kalau di sini khusus pendaftaran ya, pengumuman seleksi, pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi. Kalau di sini sudah masuk di periode kedua, di sini sudah masuk jadwal pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K. Itu masing-masing beda jadwalnya ya. Kalau untuk pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K periode 2 itu minggu ke-3 Juli sampai dengan minggu ke-1 Agustus Bapak Ibu. Kemudian masuk lagi periode 3 CPNS dan P3K itu pengumuman pendaftaran seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi CPNS dan P3K periode 3 itu dimulai minggu ke-4 Juli sampai dengan minggu ke-3 Agustus. Sedangkan periode ketiga CPNS dan P3K pelaksanaan SKD CPNS seleksi kompetensi P3K periode 3 minggu ke-4 September sampai dengan 2 Oktober. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui data yang kami bacakan ini sumbernya itu valid ya. Di sini sumbernya Bapak Ibu, sumbernya itu valid, itu berdasarkan materi rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2024 pada 14 Maret 2024. Jadi apa yang kami sampaikan ini masih bersifat rancangan, tapi ini valid karena ini datang dari materi rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2024 pada tanggal 14 Maret 2024. Jadi ini masih bersifat rancangan dan bisa saja berubah Bapak Ibu ya, atau kita bisa katakan estimasi ya. Jadi tentunya teman-teman perlu tunggu lagi informasi finalnya lagi Bapak Ibu. Nah, ini informasi pertama yang kami sajikan pada hari ini. Informasi kedua terkait dengan nasib guru honorer berdasarkan informasi dari Prof Nunuk Bapak Ibu. Kemudian di sini respon dari anggota Komisi 2 DPR RI meminta supaya pemerintah daerah membantu pemutahiran data tenaga honorer agar bisa masuk dalam pangkalan data BKN ya, untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Nah, di sini Gus Pardi Gaus yang merupakan anggota Komisi 2 DPR RI meminta kepada Pemda harus sangat serius menindaklanjuti pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Gus Bardi dalam keterangan diterima di Jakarta. Nah, di sini kita lihat ya, ada juga informasi terbaru ya
negeri minta diprioritaskan di seleksi P3K 2024. Jangan benturkan dengan P1 swasta. Yang mana kalau kita lihat ya teman-teman, guru honorer negeri yang mengabdi di sekolah induk minimal 3 tahun kerja meminta pemerintah untuk memprioritaskan mereka pada seleksi P3K 2024. Mereka juga meminta agar penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini disesuaikan dengan sekolah induknya. Guru P3 banyak yang mengabdi di sekolah induknya, mereka harus diprioritaskan untuk diangkat P3K. Kata Ketua Umum Forum Guru Honorer Provinsi KCD 11 Kabupaten Garut Rida Rodiana kepada jpnn.com. Dia mengungkapkan dengan mengangkat P3 di sekolah induk akan mengurangi geser-menggeser guru honorer. Selain itu tidak ada pihak yang tersakiti, baik guru honorer negeri maupun swasta. Nah, menurut Rida, penempatan P3K 2023 telah membuat jurang pemisah antara guru honorer negeri dengan P1 swasta. Padahal antara guru honorer negeri atau P1 swasta merupakan rekan sejawat. Wow, ini benar juga Bapak Ibu ya. Oke, ini tentunya penting ya teman-teman ya. Kita ketahui, dan di sini memang Prof Nunuk pernah mengatakan seperti ini. Jika tidak ada usaha-usaha yang luar biasa, maka 241.000 kekurangan itu tentu tidak akan bisa terpenuhi. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, usaha keras bersama kita itu juga berhasil mengangkat P1 hingga tahun 2024 ini hampir semua, dan dimungkinkan, diperkirakan berdasarkan pemetaan kami dari semua usulan itu masih menyisakan 2.600 P1 saja dari 190.000 P1 yang sudah kita upayakan selesai. Oleh karena itu pada rapat terakhir rakor itu kami beberapa rekomendasi, antara lain tetap mengupayakan penuntasan P1 atau prioritas 1 dengan berbagai cara, dan total, namun sampai terakhir itu ada instansi daerah yang belum menuntaskan P1 sebesar 30 instansi. Jadi ada 30 instansi yang P1-nya belum tuntas, yang angkanya di angka 2.600-an. Kemudian kami juga mengusulkan formasi lain seperti pengawas yang sekarang ini sedang kosong, dan juga mengusulkan formasi tendik. Jumlah usulan kami adalah 82.000. Dan saat ini formasi JF apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah itu bukan seperti tahun sebelumnya. Mekanismenya adalah pemerintah daerah mengusulkan JF itu langsung ke PKN. Sehingga kira-kira apa formasi teknik yang akan diusulkan, apakah sejalan dengan usulan dari Kemendikbudristek, itu nanti pemerintah daerah akan langsung mengusulkan kepada pemerintah, kepada PKN. Dan kami hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan sebenarnya yang dibutuhkan di daerah saat ini apa saja JF-nya. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota terkait dengan pembangunan seleksi ASN P3K. Jadi ada 170.000 lebih sedikit formasi yang diusulkan tahun 2024, dan masih kekurangan 214.000 formasi di tahun 2024 ini.